enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endek. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Anda memasuki segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pasar modal dalam negeri terus berkembang termasuk industri emiten. Kini Bursa Efek Indonesia menambah papan pencatatan baru yaitu papan utama ekonomi baru. Nah, apa saja emiten yang bisa tercatat di papan ini? Pagi ini kami sudah bersama dengan Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia. Pak Goklas, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik Pak Goklas, ini ada yang baru dan teranyar dari Bursa Efek Indonesia namanya Papan Utama Ekonomi Baru ya Pak. Nah boleh dijelasin itu apa Pak sebenarnya? Ya, Mbak Paskalis dan pemirsa sekalian, sebagaimana diketahui bursa kita itu berkembang gitu ya, dinamis. Dan kami dari Bursa Efek Indonesia melihat ada kebutuhan untuk ada yang namanya sekarang ekonomi baru. Jadi kami membuat peraturan dan bursa membuat peraturan dan membuat satu papan khusus untuk mencatatkan saham-saham yang kita sebut ekonomi baru. Ciri-cirinya apa? Itu mereka itu menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi gitu ya. Terus kemudian inovasi itu untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi gitu, serta memiliki kemanfaat sosial yang tinggi dan pertumbuhannya juga cukup tinggi. Kurang lebih itu yang ingin kita grab dari yang namanya papan ekonomi baru ini, Mbak. Oke, berarti ada kriteria khususkah Pak untuk emiten-emiten yang nantinya bisa tercatat di papan ekonomi baru ini? Karena pasti akan berbeda kan dengan papan yang biasa kita lihat di Bursa Efek. Iya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelum ini gitu ya, sebelum ada peraturan tentang papan ekonomi baru ini, kita punya papan utama dan papan pengembangan gitu. Nah, ketika kita bicara tentang papan ekonomi baru, tentu saja yang pertama mereka harus memiliki persyaratan yang setara dengan papan utama. Selain itu, kami dari bursa juga melihat beberapa kriteria tertentu. Yang pertama itu adalah memiliki pertumbuhan yang tinggi. Ini bisa dilihat dari CAGR-nya ya, Compound Annual Growth Rate-nya. Kalau untuk dia akan masuk ke papan ekonomi baru itu minimal 30% 3 tahun buku terakhir. Sementara kalau dia sudah tercatat di situ di papan ekonomi baru itu CAGR-nya itu 20% pendapatan untuk 4 tahun buku terakhir. Selain itu juga kembali sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, menggunakan teknologi, Pak. Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi atau produk dan jasa yang meningkatkan kinerja mereka.
Oke, ada teknologi dan juga tentu Ya. syarat-syarat yang memang emiten harus masuk ke papan utama yang biasa ini sudah harus ada juga di syaratnya, yang papan utama ekonomi baru ini. Tapi sebenarnya Pak, sekarang kan berarti ada dua nih papan utamanya yang biasa kita lihat dan juga yang ekonomi baru ini. Manfaatnya sebenarnya apa Pak nantinya, terutama untuk para pemain pasar modal dalam negeri ini? Ya, yang pertama tentu saja untuk si perusahaan ya Mbak ya. Artinya calon perusahaan tercatat maupun perusahaan yang tercatat sekarang itu mereka dapat kita akomodasi untuk tercatat di bursa. Kalau bisnis mereka selama ini sudah memenuhi kriteria misalnya ekonomi baru itu gitu ya yang kita atur tersebut, jadi mereka dapat tercatat di bursa. Selain itu juga buat perusahaan itu semacam branding ya, semacam branding bagi perusahaan itu kepada investor, kepada calon-calon investornya mungkin. Jadi lebih apa namanya, ada pembedanya lah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di papan sebelumnya. Ini kan sudah diresmikan gitu ya Pak, diluncurkan pada tanggal 5 Desember lalu. Boleh dikasih tahu nggak Pak nih ke pemirsa Kompas TV, emiten-emiten yang sudah masuk ke papan utama ekonomi baru ini apa aja sih Pak? Mungkin untuk gambaran sedikit kira-kira apa nih sebenarnya emiten yang bisa nantinya akan kita lihat? Ya, sementara ini per 5 Desember 2022 kemarin, Mbak Paskalis ya, sudah ada 3 perusahaan tercatat di bursa itu yang kita masukkan dalam papan ekonomi baru. Itu yang pertama adalah PT Bukalapak.com Tbk, kodenya Buka. Kemudian ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, kodenya Goto. Terus kemudian yang terakhir kali tercatat itu ada PT Global Digital Niaga Tbk, kodenya Beli. Jadi ini sih baru ada 3 dan tidak tertutup kemungkinan tentu saja ketika ada perusahaan-perusahaan lain yang memenuhi kriteria untuk papan ekonomi baru ini, kita akan menambah lagi dari 3 yang sudah ada sekarang. Oke, ada Blibli, ada Bukalapak dan juga Goto yang sudah tercatat berarti. Tapi ini Pak, mungkin untuk tidak menimbulkan kebingungan untuk investor gitu, mungkin investor yang juga masih baru masuk ke pasar modal. Nantinya tuh papan ini hanya ingin menunjukkan pergerakannya secara gabungan. Kalau kan karena biasanya kita lihat di papan yang lama ini Pak, IHSG turun nih, IHSG naik gitu. Nah kalau yang ini nantinya bagaimana Pak melihatnya begitu untuk para investor? Kalau sementara ini ya Mbak ya, kalau dikaitkan dengan IHSG misalnya, perhitungan IHSG mereka itu masih masuk dalam secara keseluruhan ya, IHSG secara keseluruhan. Jadi tidak ada khusus untuk 3 ini, indeks khusus nggak ada gitu. Jadi memang masih masuk kepada IHSG secara keseluruhan. Jadi masih secara umum untuk papan utama yang lama sebenarnya. Nah, tapi penting juga Pak untuk meningkatkan mungkin awareness, lalu juga proteksi dan perlindungan bagi para investor yang tertarik untuk invest di papan ekonomi baru, apa yang akan bursa lakukan? Untuk awareness ya bagi investor supaya mereka lebih paham bahwa ini adalah papan ekonomi baru. Sementara ini kami menerapkan yang disebut dengan notasi khusus. Jadi untuk perusahaan tercatat yang dicatatkan di papan ekonomi baru itu ada 2 notasi khusus. Yang pertama kita sematkan notasi K. Ini yang kepada perusahaan yang menerapkan saham dengan hak suara multiple. Gitu ya. Sementara untuk yang perusahaan tercatat yang tercatat di papan ekonomi baru namun tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple itu kita sematkan notasi khusus I. Gitu. Jadi diharapkan dari notasi khusus ini investor lebih aware, ini papan ekonomi baru tapi ada hak suara multiple. Ini papan ekonomi baru namun tidak ada hak suara multiple, seperti itu Mbak. Oke, jadi indikatornya adalah K dan I tadi untuk bisa membuat investor juga tahu ketika mau berinvestasi di emiten-emiten tersebut. Pak Goklas, terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih.
Saudara Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi seputar Piala Dunia. Argentina melaju ke final Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Kroasia 3-0. Usai jeda kami kembali. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven. Inovasi Mayora. Ngakunya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Beberapa informasi atau laporan olahraga untuk Anda. Salah satunya dari Timnas Sepak Bola Indonesia untuk proyeksi Piala AFF 2022 yang sebentar lagi akan mulai berlangsung. Kini Timnas AFF 2022 dari Indonesia mulai menjalani latihan taktikal. Meski satu grup dengan Thailand dan ini cukup berat, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tetap mentargetkan juara di ajang Piala AFF tahun ini. Setelah digeber dengan latihan fisik yang dilakukan sejak 28 November lalu, pemain timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center Pantai Purnama Bali mulai mencoba menu latihan lainnya. Kondisi pemain yang mulai meningkat membuat sang pelatih Sintayong meningkatkan menu latihannya kepada taktikal. Latihan taktikal dilakukan agar para pemain semakin siap menjalani Piala AFF 2022 dari tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Di ajang ini, penggawa timnas bertekad mampu meraih gelar dan tetap harus mewaspadai semua lawan yang dihadapi. Patut diwaspadai semua karena setiap tim mempunyai motivasi sendiri-sendiri, jadi
tidak boleh meremehkan dan tetap berjuang sampai akhir. Jelas juara, dari saya sendiri juara. Masih banyak, tapi masih ada waktu, jadi kita akan cepat perbaiki untuk target juara itu tadi. Di Piala AFF 2022, Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Turnamen Asia Tenggara ini masih menggunakan format lama, yaitu kandang-tandang sejak babak fase grup hingga semifinal dan final. Dari Liga 1, Saudara, Persita Tangerang sukses melibas Rans Nusantara dan tidak ada pemenang di derby Jatim saat Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri. Berlaga di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Persita langsung mendominasi jalanan laga sejak awal babak saat jumpa Rans Nusantara. Keran gol pendekar Tiesadane dibuka lewat tendangan penalti Ramiro Vergonzi saat laga memasuki menit ke-10. Pada menit ke-25, giliran Elisa Basna yang mencetakkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Persita menjadi 2-0. Wildan Ramdhani menyumbangkan 1 gol sebelum babak pertama berakhir. Skor 3-0, Persita memimpin. Selepas jeda, gol yang cetak Vidal menit ke-80 membawa pendekar Tiesadane memimpin 4-0. Namun 7 menit kemudian, Rans Nusantara mencetak gol hiburan lewat Makan Konate. Menang 4-1, Persita naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 25 poin, sedangkan Ran masih tertahan di zona merah. Sementara derby Jatim mempertemukan Persebaya Surabaya jumpa Persik Kediri di Stadion Maguwo Harjo Selasa sore. Laga berumur 8 menit, Persik Kediri sudah mendapat hadiah penalti. Arthur Felix yang maju sebagai Alkojo sukses menjalankan tugasnya. Persebaya yang mencoba mengejar defisit skor akhirnya membuahkan hasil di babak kedua. Tepatnya menit ke-60, tendangan So Yamamoto merobek jala di kiri Yusron. 9 menit kemudian, Bajul Ijo harus bermain dengan 10 pemain, usai Maulana mendapat kartu merah. Bermain imbang 1-1 tidak merubah posisi kedua tim. Persebaya di peringkat 10 klasemen sementara dengan 17 poin, sedangkan Persik Kediri masih di dasar klasemen. Ahmad Noviandani, kita lihat sentuhan bola lebih dulu dikuasai oleh Ahmad Noviandani, kemudian Saudara, di tengah rehatnya pertandingan jelang duel semifinal Piala Dunia 2022, para legenda sepak bola dunia, ada Cafu, Del Piero, menggelar laga persahabatan bersama para pekerja di Stadion Tumama. Kita lihat. Para legenda pemain sepak bola dunia diantaranya Cafu, Nuno Gomez, dan Del Piero melakukan laga persahabatan bersama para pekerja di Stadion Al Tumama hari Senin. Presiden FIFA Gianni Infantino juga turut serta dan berperan sebagai wasit. 5.000 penonton menyaksikan pertandingan ini. Mantan pemain timnas Brazil, Cafu, dan juga mantan pemain timnas Portugal, Nuno Gomez, memberikan komentarnya di laga semifinal Piala Dunia 2022 serta prediksi negara mana yang akan meraih tiket ke partai final nanti. Difícil saber quem vai chegar na final, é uma competição tão importante como essa, é difícil. São 4 grandes seleções, a gente espera que seja grandes jogos. é assim, na teoria, para mim os favoritos são a França e a Argentina, não é? Mas o Mundial, este mesmo, já nos provou que não é bem assim e tem que se provar o favoritismo dentro do campo. Mas eu, se tivesse que apostar, se calhar a maior parte das pessoas iria apostar, como eu, não sei, digo eu, França-Argentina. Kegiatan ini digelar sebagai hiburan bagi para pekerja yang turut serta dalam mempersiapkan Piala Dunia Qatar 2022. Para pekerja yang berbasis di Qatar ini sudah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun stadion baru dalam waktu singkat. Bahkan Qatar juga melibatkan sejumlah pekerja migran. Ajang reuni, main dunia reuni. Ajang reuni, dan fans bola juga senang lihatnya. Senang lah. Gitu kan. Nostalgia pada pertandingan Piala Dunia sebelumnya. Iya. Gitu. Main-main yang menghiasi media olahraga waktu itu nama-nama itulah ya. Nama itu pastinya. Ya, kalau yang ini Timothy. Nah, kalau yang ini mengenai Argentina yang akhirnya berhasil melaju ke final, benar-benar final terakhir Piala Dunia 2022 setelah berhasil memutar balikan hasil 2018. 0-3 ya. Dengan babak Kroasia dulu. Sekarang menjadi 3-0. Iya, balas dendam Argentina. Jadi balas dendam Argentina atas Kroasia. Nah, Argentina menunggu lawan antara
dua ini nih, Prancis atau Maroko. Masalahnya Argentina digagalkan oleh Prancis di 2018. 3-2 tapi skornya masih ketat lah gitu. Nah, siapakah yang akan menjadi lawan Argentina di final? Apakah Prancis atau Maroko? Kita ke pertandingan Argentina dulu. Argentina ini mencetak 2 gol di babak pertama melalui penalti terlebih dahulu, dan ini saya rasa penaltinya sangat krusial. Lionel Messi yang mengambil penalti dan masuk, nah itu krusial. Kalau tidak masuk pasti akan mempengaruhi psikologi dari permainan Argentina. Kalau dan ketika ini masuk, memang masuk, Messi sekali lagi membuat semakin semangat, makin ganas tim Argentina. Dan memang masuknya juga tegas sekali. Tidak salah, ala Messi lah golnya itu. Kencang tapi benar-benar terarah tepat di gol. Ini gol kedua Alvarez. Ini dari Julian Alvarez, ini juga bagus golnya. Dan tim Tango menambah 1 gol lagi di babak kedua yang kalau Anda lihat itu Messi banget asisnya. Gocek di depan, akhirnya dia mengoper kepada Alvarez. Alvarez tinggal ngasih kaki aja istilahnya gitu. Tinggal cuplik aja dengan Kovic udah nggak bisa apa-apa. Yang penting kena kaki, gol gitu. Umpannya Messi yang ketiga. Jadi memang banyak peran Messi dalam kemenangan kemarin itu. Iya, nah itu tadi malah bukan kemarin, tadi pagi. Ini aja udah menarik sekali bagi seorang Lionel Messi. Banyak saya rasa yang mendukung Argentina pada Piala Dunia kali ini karena berharap Messi bisa menorehkan sejarah. Ya udah kumpulin semua trofi kan tim. Iya. Tinggal ini Piala Dunia ini kalau dia berhasil juara itu akan sangat menarik sekali bagi Argentina dan khususnya bagi Lionel Messi. Ini sangat kontra dengan apa yang terjadi pada lawannya seterunya selama ini, Cristiano Ronaldo dari Portugal. Banyak yang berharap final Messi lawan Ronaldo. Mereka ya, kick off tuh mereka ya. Aduh sayang itu tidak bisa terjadi. Tidak terjadi. Tapi kalau kita lihat di koran Kompas saja kemarin juga menceritakan bagaimana Messi tahun ini seperti berbeda, lebih bersemangat. Messi yang biasanya cool, tidak ikut yel-yel, tahun ini terlihat juga lebih bersemangat, ikut yel-yel bersama timnya. Jadi menyemangati timnya. Semoga ini juga ya buat saya ya sebagai pendukung ya. Lagi-lagi kalau pendukung Maroko atau Prancis mungkin akan berbeda pendapat. Tapi kalau pendukung Argentina mungkin menangkap ini sebagai sesuatu yang akan bisa memberikan hasil berbeda. Ini juga mungkin ya menjadi ajang terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sudah pasti ini akan menjadi Piala Dunia terakhir Messi dan mungkin dia akan torehkan dengan sangat manis. Masuk final saja buat saya sudah manis itu ya. Nah sementara kita akan kembali ke pertandingan semifinal kedua dini hari besok. Prancis akan melawan Maroko dan Prancis menyiapkan diri untuk menghadapi si kuda hitam sekali. Saya bilang begitu, ini Maroko pada babak semifinal Piala Dunia 2002. Tim asuhan Didier Deschamps ini tengah dibayangi ada 2 pemain yang diragukan untuk tampil di laga nanti. Back Dayot Upamecano dan pemain gelandang Adrien Rabiot yang tengah sakit pada saat ini. Skuad timnas Prancis tengah melakukan persiapan akhir jelang semifinal menghadapi Maroko. Ini akan menjadi semifinal ke-7 bagi Les Bleus sepanjang gelaran Piala Dunia. Menghadapi Maroko, Prancis masih lebih diunggulkan. Apalagi skuad Prancis memiliki sosok Kylian Mbappe yang merupakan top scorer sementara Piala Dunia 2022 dengan koleksi 5 gol. Namun kabar kurang baik tengah melanda tim asuhan Didier Deschamps yang kemungkinan tidak akan diperkuat 2 pemainnya. Pemain bek Dayot Upamecano dan pemain gelandang Adrien Rabiot absen latihan di hari Selasa karena sakit. Pelatih Deschamps siap untuk meracik strategi menjebol tim pertahanan Maroko yang sulit ditembus dan mengantisipasi serangan balik yang membahayakan. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation, une très bonne organisation rationnelle, où ils se trouvent bien. Et qui leur a permis, avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, de bien défendre et puis de faire mal à tous les adversaires. Donc, it's a semi-final of a World Cup. It's a unique opportunity to go to the final. Obviously, it's already a success for Morocco to be at this stage of the competition, but believe me, they won't stop. They just want to carry on and to become even more hero for all the Moroccan country. So and in our side, as I said just earlier, we prepare the game
to respond to the demand of a semi-final of the World Cup. Doesn't matter who is the opponent. Dalam ajang pesta sepak bola terakbar 4 tahunan, Perancis pernah merasakan gelar juara 2 kali, yakni di tahun 1998 dan 2018. Kini Perancis tengah mengincar untuk meraih gelar juara Piala Dunia beruntun sejak Brazil di tahun 1962. Ya, saatnya